Lukisan ini lukisan saya bikin setelah proses sekitar 2 bulan dalam menyikapi kasus DPR Setia Novanto 1 atau 1,5 bulan, dan saya dengan Formanja, Forum Seniman Jakarta, berdemo di depan gedung DPR bersama keluarga saya juga seperti Jibril, kemudian istri saya Susan dan Ori, dan Budi Swarskun, Harisli dan yang lainnya, Budi Karmanto, Giok Eng. Kita berdemo untuk menuntut Setia Novanto mundur. Setelah saya bikin poster-poster, ada 9 poster yang kita gantungin di dada kita, dan itu menarik perhatian pers, terutama perhatian dari .com, jurnalisme.com, dan itu membantu kita sehingga Novanto akhirnya jatuh juga. Jadi kita tutup demo kita tanggal 11, selang berapa hari Novanto mengundurkan diri, tidak ada seminggu setelah itu. Dan ini sering saya lakukan gitu, masuk ke seni saya libatkan dalam politik praktis, tetapi saya bukan orang partai sehingga saya punya netralitas dan tidak memiliki kepentingan apapun, misalkan jabatan dan yang lainnya. Praktek-praktek seni dan politik itu banyak disikapi juga oleh beberapa seniman, tapi gagap. Gagapnya apa? Mereka jiwanya bukan pelukis, bukan seniman yang terlibat dalam politik. Seni mereka sejatinya bukan seni dan politik, tetapi seni-senian. Sehingga ada gerakan-gerakan pada teman-teman seniman itu seolah-olah revolusioner, tapi DNA-nya sebenarnya tidak revolusioner. Mereka melakukan itu untuk popularitas, misalkan sedikit, dan tapi itu yang berhasil justru. Indonesia itu negara yang paling tidak otentik, tidak menghargai kesejatian, tidak menghargai tentang kejujuran. Banyak petualang-petualang di kalangan seniman sendiri yang pura-pura menjadi revolusioner, tapi tidak apa-apa. Nanti insya Allah zaman akan mengikis. Seperti sebutan budayawan sendiri saya sudah malu memakai, karena banyak orang yang sebenarnya bukan budayawan, dan budayawan itu sebenarnya istilah salah kaprah. Sejatinya yang benar intelektual. Seorang intelektual adalah seorang yang bisa menuliskan pikiran, seorang yang memiliki integritas dalam bidang apa yang dilakukan. Tapi di sini tidak, budayawan adalah badut-badut yang bisa dibayar 500.000 untuk talkshow di televisi. Apa yang saya lakukan di kesenian adalah saya melibatkan keluarga saya. Hidup saya sebagai pelukis sudah 45 tahun saya lakoni, sepenuhnya bersandar pada Allah Ta'ala. Jadi in God we trust, dengan pada Tuhan kita ini percaya. Sering saya sedih, sering saya ketakutan, tapi selalu kita akan ingat, kita bersandar saja pada Allah, nanti Allah yang ngatur. Dan memang betul, saya memiliki produktivitas karya yang luar biasa, banyak, sehingga saya selalu jengkel kalau dikatakan Mas Ardi masih melukis. Itu pantangan pertanyaan untuk saya. Saya mendadak menjadi naik darah dan marah saya, karena seolah-olah melukis itu sebagai sambilan. Ini profesi yang saya tekuni sudah 45 tahun, tidak bergeser kemana-mana. Dan keluarga saya mensupport kebiasaan tentang ini karena kita bergantung dari rezeki yang ada diberikan pada Allah Ta'ala semata. Jadi seorang seniman yang masuk dalam sosial politik sesungguhnya bukan seniman biasa, seniman yang memerlukan keberanian besar untuk masuk di dunia, karena terjadi pro dan kontra. Sehingga karir saya dalam 45 tahun saya tidak pernah mendapatkan award, penghargaan, saya tidak pernah. Karena lawan-lawan saya justru lembaga itu berganti menteri, tetap saja perilakunya pejabat masih orde baru dalam tanda petik. Walaupun menterinya berubah, tetapi staf-stafnya masih orde baru. Saya hormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya ada beberapa. Satu, Pak Fuad Hasan, kemudian Bapak Wardiman Joyonegoro, bangsawan Madura. Ketiga, Pak Juru Wajik boleh sekarang terlibat korupsi, tetapi zamannya Juru Wajik 4 warisan Indonesia menjadi heritage untuk dunia, dari keris, wayang, batik,
angklung. 4 itu yang disodorkan. Jadi saya tetap merasa hormat pada menteri-menteri kebudayaan itu. Yang sekarang saya kurang merasa hormat karena tetap aja Pak Anies Baswedan dikelilingi oleh orang-orang Orde Baru yang duduk dalam staf-stafnya. Jadi ini latar belakang, karena saya ini sudah dikoleksi Pak Halim untuk kolektor saya yang sangat cinta sayang dengan keluarga saya, sehingga keluarga saya bisa survive sampai sekarang. Dan saya terima kasih sekali kepada Tuhan. Dan ini saya bikin pada tanggal setelah Novanto jatuh, dan ini pas hari Natal ini hadiah Natal untuk umat Kristiani tentunya, dan keluarga saya juga, istri saya, 2 anak saya juga beragama Kristen, yang satu lagi beragama Islam seperti saya. Dan ini contoh dari golongan minoritas sebetulnya yang saya sebagai seorang Muslim tidak sebetulnya diterima oleh masyarakat, dan itu realitas, dan saya jalani dengan gagah. Saya tidak takut apa yang dikatakan orang, karena hidup saya sepenuhnya bersandar pada Allah Ta'ala, dan saya tidak melakukan korupsi yang menyebalkan dan menjijikan itu.